Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Jendanawangi Saputra MPD sebagai dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu. Hadirin sekalian, ada sebuah pepatah mengatakan filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Tanpa filsafat, ilmu pengetahuan bagaikan sebuah bangunan yang megah namun tidak memiliki pondasi yang kuat, atau seperti air yang terus mengalir namun tidak memiliki sumber yang jelas. Nah, itulah sebabnya mengapa kita perlu mempelajari dasar-dasar filsafat ilmu. Karena filsafat menjadi cahaya yang menjelaskan apa sih itu ilmu sebenarnya, bagaimana cara mendapatkannya, dan untuk apa ilmu itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tetapi sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Aulia dengan kelas 11A 2C dengan program studi PGSD dengan nomor NIM 8602999194 asal UPBJJ UT Palembang dengan dosen pembimbing Ibu Jendanawangi Saputra MPD. Hadirin yang saya hormati, dalam membangun sebuah ilmu pengetahuan yang kokoh, terdapat 3 pilar utama yang sangat mendasar dan tidak akan pernah dipisahkan. Ketiga cabang filsafat tersebut yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang terakhir yaitu aksiologi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai ontologi. Secara bahasa, ontologi ini berasal dari kata ontos, yang artinya adanya, kenyataan, dan hakikat. Jadi, secara sederhana, ontologi ini menjawab pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa? Di sini kita akan membahas tentang apa sih yang sebenarnya menjadi objek kajian dari ilmu tersebut. Kita tidak hanya melihat dari luar saja, tetapi kita akan menggali lebih dalam tentang apa itu hakikat yang sebenarnya, apa sifat asli dan realitas atau kenyataan yang ada di sekitar kita itu. Peran ontologi ini sangat vital sekali, karena sebelum kita melangkah lebih jauh mempelajari sesuatu, kita harus punya kepastian dulu tentang apa yang sedang kita pelajari itu, objeknya apa saja, batas-batasannya bagaimana, dan bagaimana wujud sebenarnya. Kalau ini saja belum jelas, maka ilmu yang akan kita bangun nantinya tidak akan pernah kokoh, tidak jelas arahnya, dan bisa jadi melenceng dari yang seharusnya. Setelah kita memahami apa objek melalui ontologi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai epistemologi. Kalau ontologi tadi bertanya apa, maka epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana. Epistemologi ini adalah teori tentang cara kita memperoleh pengetahuan yang benar, valid, dan bisa dipercaya. Di bagian ini kita akan membahas proses secara detail, mulai dari pertanyaan ilmu itu didapatnya dari mana saja sumbernya, apakah lewat pengamatan langsung, pengalaman hidup, akal pikiran yang sehat, atau sumber lain yang terpercaya. Lalu metode apa saja sih yang harus dipakai supaya datanya akurat? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Dan yang paling penting, bagaimana cara menguji kebenaran dari ilmu tersebut supaya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Jadi, peran epistemologi ini ibarat sebuah jembatan atau jalan yang kokoh. Ia memastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu bukan sekedar anggapan, prasangka, atau tebak-tebakan semata, melainkan memang sudah melalui proses, metode, dan pembuktian yang benar secara ilmiah sehingga bisa diterima oleh akal sehat dan logika. Bagian terakhir yaitu mengenai aksiologi.
Kalau tadi sudah tahu apa objeknya dan sudah tahu cara mendapatkannya, maka aksiologi ini menjawab pertanyaan untuk apa atau bagaimana nilainya. Aksiologi ini berbicara luas mengenai nilai-nilai, etika, moral, estetika, dan juga tujuan akhir. Jadi, setelah ilmu itu berhasil kita dapatkan, lalu gunanya untuk apa di kehidupan ini? Apakah sudah membawa manfaat yang besar bagi manusia dan lingkungan? Apakah sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat? Apakah baik dan benar secara moral? Nah, peran aksiologi ini menjadi pengingat dan pengarah yang sangat penting bahwa ilmu itu tidak boleh bebas nilainya. Ilmu harus digunakan untuk hal-hal yang positif, harus berguna bagi kemanusiaan, harus bisa dinikmati manfaatnya, dan juga harus dijaga etika penggunaannya supaya tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang buruk atau merugikan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketiga dalam membentuk dasar filsafat ilmu, yaitu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hadirin sekalian, sebenarnya ketiga hal ini itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling mengisi, saling melengkapi, dan juga membentuk satu kesatuan yang utuh. Bayangkan saja, kalau kita hanya punya ontologi saja, kita tidak tahu objeknya, tapi tidak tahu cara mendapatkannya, dan juga tidak tahu gunanya buat apa. Itu tidak akan menjadi ilmu yang sempurna. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya cara epistemologi, tapi tidak tahu apa objeknya dan tidak peduli tujuannya, maka ilmu itu bisa menjadi berbahaya dan salah arah. Maka dari itu, hubungan mereka ini sangat erat dan tidak akan pernah dipisahkan. Ontologi ini menjadi pondasi dasarnya, menentukan apa yang mau kita ketahui. Sedangkan epistemologi ini menjadi proses dan jalannya memastikan caranya benar dan valid. Dan yang terakhir itu aksiologi. Nah, aksiologi ini ya menjadi arah dan tujuannya memastikan ilmunya bernilai baik dan bermanfaat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ketiganya ini ibarat satu tubuh yang utuh, mulai dari mengetahui objeknya, mencari tahu caranya, sampai menentukan tujuannya. Inilah yang menjadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai tiga pilar utama yang sangat kokoh dalam membangun dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, ada sebuah kata-kata yang ingin saya sampaikan. Ilmu tanpa filsafat adalah buta, dan filsafat tanpa ilmu adalah kosong. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan penjelasan saya yang kurang berkenan di hati Ibu dosen, Ibu Jendanawangi Saputra MPD. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri presentasi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.